Hai guys, sahabat channel TV dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan Mimin yang akan mengulas sinopsis alur cerita Asmara Dua Dunia. Dimana pada episode ini tentunya semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Akhirnya siasat Kirana untuk bisa kembali lagi ke rumah Niko berhasil setelah ia menjebak, dimana ia pura-pura diserang oleh para kaum pembasmi vampir. Namun di sini setelah Kirana ini kembali ke rumah Niko, Aurel ini merasa takut akan keselamatan dirinya. Malum saja Aurel beberapa kali ini diserang oleh Kirana dan ingin menghabisi nyawanya. Maka dari itu Aurel ini sangat takut sekali kepada Kirana. Akhirnya di sini Kirana menelpon Bunda Larasati, meminta kepada Bunda Larasati untuk menemani di rumah. Karena hari ini Silpi akan pergi kuliah sedangkan Niko ini akan pergi ke kantor. Nah, di rumah sendirian kan Aurel merasa takut. Namun rupanya Bunda mempunyai halangan sehingga Bunda tidak bisa memenuhi permintaan Aurel untuk datang sekarang juga. Akhirnya karena Bunda tidak bisa datang, Aurel pun setelah kepergian Niko dan Silpi mengurung dirinya di kamar. Aurel takut akan keselamatan dirinya nih bila Niko bersama Silpi ini tidak ada di rumah. Nah guys, benar saja di sini Kirana ini mengintai Aurel, tapi Kirana tidak bisa masuk ke kamar Aurel karena kamarnya Aurel ini dipakai pembasmi vampir nih guys, sehingga Kirana tidak bisa masuk. Akan tetapi di sini Kirana tidak kehilangan akal. Bagaimana caranya ia bisa menghabisi Aurel? Lalu Kirana pun menempatkan minyak nih guys ke lantai agar si Aurel ini nantinya terjatuh. Betul saja guys ya, Aurel yang sedang berada di dalam kamar ini tiba-tiba saja perutnya lapar karena maklum saja Aurel ini kan sedang mengandung bayinya bersama dengan Niko. Nah, ketika Aurel ini akan pergi ke belakang, hampir saja Aurel ini celaka karena ia menginjak minyak yang diletakkan oleh Kirana tersebut. Untunglah tiba-tiba saja Niko ini datang dan segera menangkap Aurel yang hampir jatuh ke lantai dan terjengkang nih guys ya. Nah guys, di scene berikutnya akhirnya Kirana yang melihat Niko yang tiba-tiba saja datang dan menyelamatkan Aurel. Ia takut ketahuan jika ini adalah ulahnya. Maka di sini Kirana pura-pura datang membawa alat pel dan mengatakan kepada Aurel kalau ia tidak sengaja menumpahkan minyak tersebut nih guys, sehingga Aurel ini hampir terjatuh. Lalu Kirana meminta maaf dan di sini Kirana mengatakan kalau ia akan memasak untuk Aurel. Akan tetapi Aurel yang tahu kalau Kirana ini memang tidak bisa memasak lalu mengatakan kepada Kirana, "Bukankah kamu tidak bisa memasak Kirana, kamu kok tiba-tiba bisa masak?" kata Aurel ini. Akan tetapi Kirana tentu saja dia bisa ngelai apa yang dikatakan oleh si Aurel ini. Kirana mengatakan kalau ia sudah belajar bermasak bersama dengan Nathan sewaktu Nathan masih hidup. Nah guys, di sini akhirnya Niko pun buka suara dan mengatakan kepada Kirana kalau Kirana tidak usah repot-repot untuk mengurusi Aurel apalagi memberi makan. Karena di sini Niko mengatakan kalau ia sudah siap untuk makanan Aurel nih. Jadi jangan diganggu lagi kata Niko ini masalah makanannya si Aurel nih guys. Nah kemudian di scene berikutnya ketika itu Kirana pergi, Aurel bersama dengan Niko ini duduk di teras depan ya. Rupanya di sini Aurel ini akan disuapi oleh Niko. Terjadilah perbincangan mesra di antara Niko bersama dengan Aurel di sini ya guys. Nah di sini Aurel mengatakan kepada Niko, "Kan kamu sekarang sudah bisa membaca pikiran saya, gimana nih apa nih yang saya rasakan saat ini?" Niko yang memang tahu kalau Aurel ini minta dicium ingin mencium Aurel. Akan tetapi tiba-tiba saja mereka
terganggu oleh kedatangan si pelakor vampir Kirana Acakadut ini guys ya, sehingga hal itu pun urung mereka lakukan. Tentu saja dengan kedatangan si Kirana ini Aurel merasa empet sekali nih melihat kedatangannya Aurel. Lalu Aurel pun marah kepada Nico dan ia cemberut kepada Nico. Nah guys, Nico yang tidak habis kehilangan akal karena ia tahu saat ini Kirana ini sudah ngambek. Lalu di sini Nico pun akan mencium Aurel. Namun ketika Nico akan mencium Aurel, Aurel bilang kepada Nico kalau ia ingin melakukannya di kamar saja. Nah guys, mendengar ucapan ini tentu saja Nico buru-buru mengajak Aurel ini untuk masuk ke kamar. Akan tetapi setelah disampai dalam kamar nih guys, Nico yang sudah siap-siap ditolak mentah-mentah oleh Aurel. Malah di sini Aurel bilang kalau ia ingin pergi ke rumah Bunda selama ada Kirana di rumah mereka. Rupanya di sini Aurel takut dengan Kirana. Ia belum bisa lepas dari perasaan takutnya kepada Kirana sehingga ia ingin mengajak Nico ini untuk tinggal di rumah Bunda Larasati saja. Nah guys, akhirnya Nico menyetujui permintaan Aurel untuk tinggal di rumah Bunda Larasati. Namun hal ini rupanya didengar oleh si Kirana dan Kirana pun bersiasat untuk ikut serta ke rumah Bunda Larasati. Akhirnya Kirana pun berhasil membuat siasat baru. Ketika Aurel bersama Nico akan pergi ke Bunda Larasati, ia pun pura-pura sakit sehingga Nico tidak tega melihat Kirana ini sendirian dan mengajak Kirana ini ikut serta bersama dengan mereka ke rumah Bunda Larasati. Sementara itu di rumah Bunda Larasati nih guys, terjadilah kejadian yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Rupanya benar saja dugaan si Bunda Larasati mengenai Nico yang adalah mengenai si Reno adalah keturunan Buto Ijo ini. Hasrat Reno untuk memakan bayi ini tiba-tiba saja muncul dan Reno ini rupanya telah mencuri bayi seseorang nih guys. Nah saat ini Reno tengah siap untuk menyantap bayi tersebut. Untunglah Bunda Larasati segera masuk ke kamar Reno dan menghalangi Reno ini untuk menyantap bayi itu nih guys. Akan tetapi di sini terjadilah perlawanan dari Reno. Tetapi untung saja ketika itu tiba-tiba saja yang memang Nico bersama dengan Aurel ini akan ke rumah Bunda Larasati melihat kejadian ini sehingga Reno yang ingin menyantap bayi tersebut akhirnya gagal. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Akhir kata Mimin pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.